Kini kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan bakal calon Ketua Umum Partai Golkar, Syahrul Yassin Limpo. Selamat pagi Pak Syahrul, Jumat kemarin adalah batas waktu penyerahan uang 1 miliar rupiah dan menjadi syarat pendaftaran bakal calon Ketua Umum. Anda diberikan waktu hingga siang ini dan ternyata belum menyerahkan syarat tersebut. Apakah langkah selanjutnya Anda akan bertahan, tidak akan memberikan uang tersebut atau seperti apa? Ya, selamat pagi semuanya ya. Pada dasarnya memang saya berangkat untuk menjadi calon ketua umum adalah dengan harapan, dengan kecintaan, dengan cita-cita agar saya bisa menyumbangkan idealisme saya, menyumbangkan integritas saya, menyumbangkan gagasan-gagasan besar saya dan konsepsi saya membangun Golkar untuk bisa menjadi kekuatan sosial politik bagi negara, bagi rakyat dan membesarkan kembali marwah Golkar. Oleh karena itu standing prosedur saya adalah untuk kepentingan Golkar, bukan hanya untuk sebuah ketua umum. Dan pada posisi itu, saya berprinsip bahwa semua kontaminasi-kontaminasi yang bisa distigma, mengarah kepada hal-hal yang distorsi, tidak tepat, tidak karena idealisme, saya tolak. Oleh karena itu, saya katakan dari awal, 1 sen pun saya tidak mau bayar kalau itu secara eksklusif bahwa itu dikaitkan pada seorang calon ketua umum. Di situ persoalannya. Oleh karena itu, sampai kapanpun saya tidak akan bayar kalau itu dikaitkan dengan rekrutmen kepemimpinan Golkar. Golkar itu partai besar, partai yang mampu membangun budaya politik yang ada. Oleh karena itu tidak boleh ada hal seperti itu. Baik Pak, Bapak sebenarnya ya Bapak berarti mempunyai keinginan untuk mengubah budaya itu. Tapi jika Bapak tidak mengikuti kesepakatan aturan tersebut, berarti Bapak kehilangan kesempatan. Seperti apa Pak? Siang ini sudah diputuskan AA. Ya, itulah bedanya. Kita berangkat dengan idealisme, dengan cita-cita untuk kepentingan kebesaran Golkar atau hanya mau jadi ketua umum. Saya tidak seperti itu. Saya sudah gubernur Sulawesi Selatan sekarang. Bahkan tidak hanya itu. Saya mulai karir saya dari lurah, dari camat. Dan saya pikir ini bukan soal mau jadi ketua umum atau tidak. Ada keinginan kita untuk partai besar ini menjadi partai yang bisa dibanggakan, diharapkan, dibutuhkan oleh rakyat. Dan pada posisi itu saya bertahan. Tidak ada seperti itu. Dan budaya apa selama ini nggak ada bayar-bayaran seperti itu. Baik, sejauh ini dikatakan bahwa 1 miliar ini bukan merupakan patokan untuk masuk, tapi juga dikatakan sumbangan begitu untuk partai. Anda sendiri menilai ini seperti apa, Pak? Saya tidak mengatakan apapun nilainya. Kan ini masing-masing kita punya prinsip. Kita punya karakter dalam mau menjadi pemimpin. Oleh karena itu bukan soal berapa rupiah, sebesar apa. Ini saya tidak menangkap ini menjadi sesuatu pembelajaran bagi budaya politik kita atau tidak. Atau kita mau jadikan ini patron baru bahwa siapapun yang mau jadi ketua, siapapun menjadi pemimpin harus dikaitkan dia punya kemampuan keuangan atau ada yang bayarkan. Hal-hal seperti ini yang menurut saya, pada saya tidak berarti yang lain tidak bagus. Bagus yang lain. Saya tidak gugat orang yang mau membayar itu, tidak. Kepentingan saya adalah apa yang menjadi harapan rakyat, kebutuhan rakyat, apa yang distigma orang terhadap Golkar, itu tidak boleh terjadi sekarang gitu loh. Bagi Golkar yang sekarang ini sebenarnya mau lagi membangun dirinya, mau merubah semua hal-hal yang bukankah udah 2 tahun kita konflik. Ya, itu yang menjadi standing prosedur saya gitu loh. Pak Syahrul, ini terkait sebenarnya dengan persyaratan yang muncul ini. Kalau Anda mengatakan memang tidak ada budaya seperti itu. Tetapi dengan ada beberapa orang yang menolak, apa sebenarnya keinginan partai tetap mempertahankan syarat itu, Pak? Ya saya tidak mau, itu pikiran dari teman-teman yang ada dan saya hargai pikiran itu. Dan saya tetap dengan prinsip saya. Saya 5 kali pilkada kok, mulai dari bupati, wagub, tidak ada hal-hal yang secara eksklusif dipikirkan seperti itu. Itu saya gitu loh. Silakan aja teman-teman. Apa ini hanya trik politik? Tidak, ini prinsip. Saya berharap Indonesia bisa dibangun dengan cara-cara yang tidak distorsi.
Baik, dan jika melihat pada 2 periode sebelumnya nih ya Pak Syahrul, jika kita melihat dulu Yusuf Kala memenangi 2004 ketika itu menjadi ketua Golkar itu karena baru saja terpilih menjadi wakil presiden mendampingi SBY, lalu juga 2009 ada Abu Rizal Bakri yang menang atas Surya Paloh. Ada melihat bahwa ini ada persamaan yaitu kedekatan dengan penguasa. Nah, Anda kalau kita lihat bisa memiliki posisi yang strategis karena Anda juga mendapat dukungan dari Yusuf Kala saat ini sebagai wakil presiden saat ini. Anda melihatnya bagaimana, Pak Syahrul? Saya dapat dukungan bukan saja dengan saya kan gubernur, ada presiden saya, ada wapres saya, masa dua-duanya nggak dukung saya? Bukan itu. Siapapun yang dukung kita harus pada posisi bahwa seorang pemimpin itu dibangun dengan ketulusan. Partai ini harus dengan segala ikhlas membela kepentingan rakyat dan itu harus dimulai dari diri kita, gitu. Baik. Jadi ya, maaf Pak, jadi bagi Anda walaupun memang syarat 1 miliar itu harus dilakukan terakhir Sabtu siang ini Pak ya, dan kalaupun memang Anda tersingkir dari pemilihan ketua umum, seperti apa Pak? Ya, intinya itu sih saya bukan bahannya lah yang bisa bayarkan saya. Tapi bukan itu kan. Kita punya prinsip masing-masing. Saya tidak mau cederai teman-teman yang ada di Golkar. Mereka sudah cukup berusaha, silakan aja. Dan jelas saya tidak mau ikut dengan cara seperti itu. Baik, Anda juga tidak menilai bahwa ini tindak politik uang? Saya tidak mau. Justru itu saya bilang, cara-cara yang bisa dalam quote and quote membangun stigma bahwa Golkar itu identik dengan cara itu, mari kita balikkan dong. Jangan. Partai ini besar, masih banyak yang baik. Gitu. Dan partai ini dibutuhkan oleh rakyat. Gitu. Baik Pak Syahrul Yassin Limpo, terima kasih atas perbincangannya bersama CNN Indonesia Today. Memang kami masih menunggu bagaimana nanti langkahnya ya yang akan diterapkan Golkar. Tapi kalau Syahrul Yassin Limpo menegaskan bahwa tidak akan menuruti persyaratan tersebut. Selain juga ya Syahrul Yassin Limpo masih ada juga Indra Bambang Utoyo yang sampai saat ini juga belum menyerahkan uang 1 miliar tersebut. Iya, menarik, nanti kita tunggu bagaimana nanti siang.